Acara yang dirancang oleh Departemen Komunikasi Kompleks Jawa Kawasan Barat bekerja sama dengan para ketua jemaat yang berada di Kota Cimahi dan benda sekitarnya. Dan pada malam hari ini adalah malam yang spesial karena sudah hadir bersama dengan kami adalah narasumber kami kita pada malam hari ini. Beliau adalah guru saya waktu SMP dan SMA. Jadi judulnya bincang santai, tapi kayaknya saya nggak bisa santai gitu. Soalnya ada guru saya yang akan kita bincang-bincang pada malam hari ini. Baik, kalau gitu kita Santai. sapa dulu beliau. Beliau adalah Bapak M. Purba dari Jemaat Cimindi Raya. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, Norin. Baik-baik. Sudah lama banget kita nggak ketemu dan di acara ini justru malah kita dipertemukan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat datang di acara Bincang Santai malam hari ini Pak. Dan sebelum kita mulai acara ini, saya minta dengan hormat Bapak untuk berdoa untuk mengundang Roh Kudus hadir bersama kita pada malam hari ini. Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memeliharakan kami. Dan pada malam ini kami boleh bertemu untuk mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami yang akan dibagikan kepada seluruh pemirsa supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan dan bahkan kami boleh melakukan kehendak-Mu sebagai saksimu menyampaikan kabar baik ini. Dan Tuhan kiranya mengurapi kami supaya benar-benar kami boleh mendapatkan rencana dan misi Tuhan ini yang akan kami laksanakan dimanapun kami berada. Dan seluruh peralatan yang kami pergunakan pun Tuhan berkati. Khususnya Olin yang akan memandu, Tuhan juga berkati dia. Supaya pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, pelajaran sekolah sahabat kita adalah pelajaran yang kedua untuk di bulan keempat di tahun 2023. Judulnya adalah alasan-alasan untuk menghindari misi. Saya akan bacakan hafalan dari kitab Yesaya 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pak, tidak semua seperti Nabi Abraham yang kesetiaannya, penurutannya sudah tidak bisa kita lakukan dan kita tidak bisa tambah lagi. Tapi pelajaran minggu ini menceritakan tentang Yunus. Ya, Yunus adalah salah satu dari orang-orang hebat yang ada di Alkitab yang agak suka membangkang atau melawan. Gitu. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan tentang pelajaran di pembukaan ini, Pak? Silahkan. Yang pertama dari pelajaran ini, kita harus tahu bahwa kalau kita baca dari buku Yunus ini, pastilah Yunus ini awalnya adalah hamba Tuhan atau kita katakanlah pengikut ya. Sebab biasanya pengikut Tuhan yang akan disuruh oleh Tuhan. Ya. Nah, itu kita bisa dapat itu di pasal 1 Yunus dan disitulah Tuhan suruh dia untuk berangkat. Tapi waktu disuruh berangkat ke Niniwe, dia langsung berpikir karena dia sudah mendengar tentang Niniwe. Akhirnya dia perginya haluan yang lain. Ya, jadi tidak menurut seperti yang Abraham lakukan. Ya, tetapi kita akan dapatkan pelajaran yang lebih dalam walaupun Yunus itu awalnya dia menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan tetap mengarahkan di dalam misinya supaya rencana Tuhan itu jadi. Dan kita sudah lihat bahwa Yunus nanti akan menyampaikan juga kabar baik itu. Ya, dengan cara Tuhan tentunya ya. Itu dulu. Ya, baik. Baik, langsung sebelum kita beranjak
lebih lama lagi, lebih dalam lagi tentang Yunus ini, kita akan melangkah ke hari berikutnya, Pak ya. Di hari Minggu, alasan kita ketakutan. Jadi seperti yang tadi Bapak singgung tadi, alasan Yunus tidak mau ke Niniwe adalah karena ketakutan. Benar. Karena kota yang dituju adalah ibu kota tempat musuh yang kuat bagi bangsa Israel pada zaman itu ya Pak ya. Jadi Iya, iya. wajar kayak Yunus Pak. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Iya, benar. Karena uh, Yunus ini juga kan dia manusia biasa dan dia tahu peristiwa apa yang terjadi di Niniwe. Kalau kita baca di buku Nahum, kita akan tahu bagaimana situasi dari Niniwe itu sendiri. Kalau misalnya kita baca di Nahum 3, 1-4, di sana itu banyak pertumpahan darah, Hmm. ya. Dan orangnya tidak jujur, banyak sumpah, banyak dusta, ya. Dan pertengkaran banyak di situ. Dan bahkan mayat-mayat bergelimpangan. Ya dengan ini saja ya pasti Yunus ngeri juga ya. Dan kita pun sebagai manusia kalau misalnya uh, disuruh ke tempat yang angker begitu ya pasti ada ketakutan lah ya. Pasti aja itu. Karena kita masih memikirkan keselamatan kita ya. Walaupun keselamatan keselamatan itu hanya pada Tuhan saja ya. Kalaupun di situ terjadi peperangan, pertengkaran, macam-macam semuanya, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Jadi kalau misalnya Yunus takut, karena itulah latar belakangnya. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun kita tahu seberdosa apapun kita, Tuhan itu pasti akan memimpin kita. Kita tahu Allah beserta kita. Tapi karena ketakutan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan suruh kita lakukan. Mungkin Bapak bisa memberikan kepada kita apa hal yang harus kita lakukan untuk memperingati, untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa jangan takut, Tuhan beserta kita apapun yang terjadi. Ya, dari pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan Yunus ini, kita tahu dia disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Ya, semakin jauh itu ya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan rencana Tuhan itu pasti jadi. Pasti jadi. Makanya kalau sudah itu adalah perintah Tuhan, maka kita sebagai umatnya, pengikutnya, ikuti saja. Harus begitu ya. Sebab kalaupun kita pergi seperti Yunus, ada saja cara-cara Tuhan untuk menghalangi rencana kita. Ya, dan kita lihat terjadi badai yang besar sehingga kapal yang dia tumpangi nggak bisa maju dan bahkan semua apa bawaan daripada penumpang yang di kapal itu menjadi satu kerugian padahal itu gara-gara Yunus Yes. ya penumpang yang lain pun ikut rugi ya jadi jangan pernah menolak apa yang Tuhan katakan walaupun itu situasi itu memang berat bagi Yunus ya tapi bila mana dia jalani seperti yang Tuhan katakan maka itu akan berjalan mulus ya pasti seperti itu jadi uh, bagi kita menjadi pelajarannya di dalam cerita Yunus ini kuncinya hanya satu rendahkan hati kita dan ikuti apa yang Tuhan katakan supaya berjalan dengan baik itu dulu. Ya. Dan itu udah menyinggung di pelajaran hari Senin ya Pak ya? Ya. Tentang tentang Yunus ini dan perjalanannya. Jadi yang ada
di sini tulisan yang saya baca adalah eh, mungkin Yunus walaupun dia memang punya Tuhan seperti tadi Bapak sampaikan di awal, tapi dia bisa nggak kalau saya bilang kalau dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia terlalu berpikir, oke, Tuhan suruh ke sini, tapi aku akan ke sini karena aku takut. Karena aku takut karena di kota yang Tuhan suruh itu sangat mengerikan buat saya. Jadi dia lebih mengandalkan kekuatannya dan pikirannya sendiri dengan berharap dia akan selamat dengan keputusan yang diambil. Iya, memang begitulah. Kita manusia kadang-kadang kita pikir kita yang punya rencana yang baik. Yunus pikir wah, kalau disuruh ke Niniwe dia pergi ke Tarsis, dia pikir dia hilang jejak. Ya, kita hanya berpikir dari pikiran kita, sedangkan alamiahnya Allah kita itu kan maha tahu. Ya, jadi nggak bisa kita menghindar dari dia. Memang awalnya itu saya percaya Yunus tidak sampai pikirkan ke sana. Hmm. Kalau misalnya dia tadinya disuruh ke Niniwe, dia ikuti, maka tidak terjadi banyak masalah seperti ini. Dan dia berpikir, wah aku lari saja supaya tidak uh, diketahui Tuhan, kira-kira begitu ya, tanda kutipnya itu. Iya, iya. Ya, dia pikir bahwa dia tahu, jadi dia mengandalkan pemikirannya, pertimbangannya. Padahal jauh daripada pemikiran kita itu Tuhan sudah tahu. Jadi ya kita sebagai umat Tuhan janganlah terlalu mengandalkan pikiran kita. Sebab pikiran kita itu kalau dibandingkan kan dengan Tuhan seperti langit dengan bumi kan. Nah, jadi nggak boleh itu kita lakukan seperti itu. Biarlah kita rendahkan diri kita. Kita taat saja. Tuhan akan tuntun. Ya, apa ketakutan itu pun akan Tuhan bisa hindarkan. Kira-kira begitu. Eh, Melihat ke kasus Yunus, ini kan berarti sebuah pekerjaan yang luar biasa besar ketika Yunus ataupun misalnya saya diutus ke tempat di mana yang kayaknya nggak mungkin bertobat dan sangat susah sekali. Eh, tapi bagaimana supaya karena kehidupan sehari-hari ini ya Pak ya, apalagi di zaman yang sekarang lebih ke individualisme gitu loh. Jadi or- orang datang tuh kita udah curiga, oh, ini orang mau bikin jahat nih gitu. Jadi sudah terlalu apa tinggi benteng-benteng yang dibuat oleh orang-orang zaman sekarang satu dengan yang lain gitu ya. Kayak seperti pelajaran-pelajaran lalu, secara sumber kita waktu itu pernah menyinggung soal sudah tidak ada laginya keramah-tamahan, sapa kiri kanan tetangga, sudah tidak adanya apa itu namanya gotong royong itu udah jauh. Dan kalau saya mungkin mendapatkan mandat yang luar biasa seperti Yunus, mungkin saya akan menjadi besar kepala, Pak, karena hebat sekali saya bisa datang ke tempat yang sangat susah dijangkau dengan orang-orang yang jahat, tapi saya bisa menobatkan mereka. Bapak punya apa ya tips atau sesuatu yang bisa Bapak sampaikan kepada kami di sini, bagaimana untuk menghindari keangkuhan dan kebesar kepalaan ketika saya sudah berhasil melakukan satu misi seperti itu, Pak? Kalau untuk memberikan pesan seperti itu, seharusnya kita menyadari siapa sebenarnya yang menyuruh kita itu. Yang menyuruh kita itu kan pencipta. Dan kalau kita abaikan ya keadaan Tuhan kita itu, memang ya muncul yang di hati kita saja, ya memang itu akan menjadi angkuh kita ya. Apalagi misalnya dibarengi dengan embel-embel ijazah misalnya ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan kan itu nggak ada artinya Ya. sama sekali. Ya. Dan kalau kita mempelajari apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada umat-umatnya dari dahulu kala, Hmm. saya pikir kita tidak akan
ragu-ragu dengan perintahnya itu. Coba kita bayangkan saja dari perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir misalnya ya, boleh melewati lautan seperti darat saja. Ya, pernah juga mereka untuk mengalahkan Jericho itu hanya berkeliling tanpa menggunakan senjata. Ya kan, kalau misalnya ini kita uh, renungkan, kita ingat, maka entah apapun yang diperintahkan bagi kita, nggak ada alasan bagi kita. Ya, nggak ada alasan. Memang kalau misalnya ingat-ingat, ya, kalau misalnya seperti Yunus disuruh pergi ke sana, tapi dia ke arah yang lain, terus didatangkan topan, badai begitu, dan dia ingat-ingat lagi bahwa setan-setan itu di mana-mana berkuasa kan gitu. Sehingga datang itu badai itu dia pikir oleh karena ya ini hukuman kepada saya ini. Akhirnya dia berpandangan salah tentang Tuhannya sendiri. Iya, Ya. iya. Yang sepantasnya Tuhan tidak pernah berencana yang seperti itu. Tuhan mau yang terbaik bagi umatnya. Hanya Yunus saja yang berpandangan, ini gara-gara saya begini dihukum Tuhan saya. Ya, dan boleh saja kalau misalnya kita melaksanakan misi Tuhan ini, sering kita sebutkan, oh di sana orangnya jahat. Ya, nanti saya dihukum sama mereka, bahkan mereka menolak saya. Dan karena mereka tidak terbiasa dengan kebenaran, maka saya diacuhkan dan macam-macam sebagainya. Itu kita bawa-bawa perasaan kita, pemikiran kita, keadaan dunia ini yang sudah terjadi itu, itulah yang menghalangi kita di dalam misi ini. Ya, jadi uh, oleh sebab itu kita jangan memikirkan kepada diri kita. Marilah kita pandang kepada Tuhan bahwa Dia punya cara yang di luar dari pemikiran manusia. Ya. Dan yang tadinya kita anggap itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Dan kita melangkah sudah ke hari Selasa ya Pak ya. Oke. Alasan-alasan kita tidak nyaman. Nah, ini lagi. Kembali lagi kita manusia memang selalu kecenderungannya egois ya Pak ya. Memilih untuk di zona nyaman, uh, dengan alasan banyak sekali kita sangat lihai sekali dalam menyebutkan 1.001 alasan untuk membuat kita sendiri merasa nyaman. Padahal Benar. di pelajaran hari Selasa ini dibilang bahwa pengalaman Yunus yang tadi seperti Bapak katakan, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa yang out of the box ya Pak ya, yang Iya, tidak iya. bisa dipikirkan sama kita. Salah satu buktinya adalah Yunus bisa survive di perut ikan gitu. Dan ya mungkin ini cuma salah satunya, satu-satunya sejarah mungkin ada orang bisa hidup di perut ikan gitu ya Pak. Iya, iya. Tapi itu kembali lagi, Tuhan yang maha besar dan luar biasa itu mampu melakukan apapun untuk menunjukkan kuasanya dan dipelajari kepada Yunus. Sekali lagi Pak, untuk interpretasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, alih-alih kita mengeluh tentang apapun kehidupan yang kita lalui, apa yang harusnya kita lakukan jika kita berkaca kepada pelajaran hari ini Selasa ini? Terima kasih. Sebelum saya jawab itu, pernah juga ini berpikir gimana kok Yunus bisa di perut ikan gitu ya. Pernah kita ke Bogor, di sana ada museum dan ada ikan di situ, kerangka ikan maksud saya. Dan saya lihat besarnya ikan itu, kalau Yunus ada di dalam perut ikan itu nggak mustahil rupanya, ya. Karena begitu kita lihat kerangkanya itu, ya masih longgar Yunus duduk di dalam perut ikan itu. Ya, itu hanya gambaran saja. Iya. Tapi kita coba
lihat ke pelajaran kita di hari Selasa ini, uh, ini kalau misalnya bahasa kita sebenarnya, ini misi yang terpaksa ini. Karena kan Yunus sudah masuk di perut ikan, dan di dalam perut ikan itu dia berdoa, tidak tertutup juga di hadapan Tuhan. Tuhan dengar doanya. Ya, dia katakan saya dibuang ke paling dalam sekalipun, tapi Tuhan mendengar aku. Dia menyadari bagaimana kebesaran Tuhan. Ya, benar-benar. Ya, kalau kita di dunia ini, di keluarga kita mungkin harus terdengar dulu baru bisa kita jawab. Tapi ini tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup, dan tidak terdengar oleh Tuhan. Ya, maka dengan itu Tuhan perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Dan kembali lagi Tuhan berfirman supaya pergilah ke Niniwe. Sekarang Yunus dengan, ya kalau kita buat bahasa kita, dengan berat hati dia harus berangkat ke sana. Walaupun dia takut sebenarnya, tetapi dia laksanakan. Tapi puji Tuhan, ini adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang kita lemah ini bisa dipergunakan Tuhan menjadi alatnya. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat yang dikerjakan oleh Yunus, pergi ke Niniwe itu tidak hal-hal yang besar. Dan bahkan hampir-hampir tidak ada yang dia kerjakan. Ya, hanya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Tinggal dikatakan bertobat. Kalau tidak, Niniwe ini akan ditunggang balikan. Hanya itu aja. Ya, nggak ada yang dia buat mujizat di situ. Karena kuasa Tuhan, mereka boleh ditobatkan. Kuasa Tuhan. Bukan karena kepintaran Yunus, Ya. bukan karena kuasa Yunus, tapi oleh karena, ya, kasih Tuhan saja. Sebab Tuhan mengasihi, ya, orang-orang yang ada Niniwe itu. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa walaupun rasanya tidak nyaman, tapi kalau Tuhan katakan sampaikan, mari kita sampaikan. Ya, entah apapun itu cara Tuhan nanti untuk membuat mereka mengerti dan membuat mereka bertobat, itu urusan Tuhan. Kita berdoa dan sampaikan tugas kita itu. Kira-kira begitu. Ya, terlibat. Hanya itu saja, keterlibatan hanya menyampaikan saja. Kita hanya alat saja yang Tuhan pergunakan. Ya. Ya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan saja yang berperkara dalam apapun yang Benar. terjadi dalam kehidupan kita ya Pak ya. Nah itu luar biasa sekali pelajarannya. Kita melangkah ke hari berikutnya Pak, di hari Rabu, yaitu alasan-alasan kita, konfrontasi yang tidak nyaman, masih berhubungan dengan Pak. Silakan Pak, langsung saja. Iya. Oke, di pelajaran yang hari Rabu ini, satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, ini sebenarnya hanya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan memang Yunus mengatakan kepada Tuhan, setelah dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada penduduk di Niniwe ini, bahwa mereka bertobat dan itu sukacita sorga. Kita pun umat-umat Tuhan bila mana melakukan sesuatu pekerjaan misi menyampaikan kabar Injil ini dan orang lain bertobat, itu harusnya menjadi sukacita. Ya, sebagaimana Tuhan juga bersukacita. Dan sering itu kita dengar kalau misalnya ada baptisan, satu orang saja dibaptis, surga bersukacita. Ini apalagi penduduk Niniwe yang begitu banyak bertobat, ya. Jadi sukacita di pihak Tuhan, ya, karena rencananya berjalan dengan baik. Dan inilah yang dikeluhkan oleh Yunus. Tuhan,
saya tahu bahwa Tuhan itu sungguh pemurah, sangat panjang sabar dan maha pengasih. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan Niniwe itu. Itu makanya tadinya saya tidak mau pergi katanya kan. Sudahlah Tuhan. Tidak ada yang baik yang aku lakukan, cabut sajalah nyawaku. Itu ya. Ya, seperti putus asa dia. Karena dia apa? Hmm. Dia memikirkan, dia katakan bertobatlah, orang lain bertobat. Jadi dia jadi apa? Seperti yang dia khotbahkan itu seperti mempermalukan dirinya, Hmm. ya, karena dibilang nanti di Niniwe ini tunggang balikan, kok enggak ditunggang balikan juga karena kasih setia Tuhan. Jadi dia menilai dirinya seperti tidak, ya, punya kekuatan apa-apa di dalam khotbahnya itu. Dan disinilah menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, seharusnya kalau orang lain bertobat, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Hmm. Tidak usah kita pikirkan dengan, ya, apa istilahnya di dalam dunia ini, harga diri kita Hmm. di dalam tugas pelayanan ini. Hmm. Karena tidak perlu orang lain yang memberi penilaian kepada kita. Iya, iya. Biarlah Tuhan yang menilai dan memberikan kredit bagi kita. Iya. Dan Hmm. Tuhan tidak pernah lewat dari catatannya itu. Hmm. Bahwa umat-umatnya yang setia itu, dia akan berkati sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Tidak perlu kita minta, ya, penghargaan itu. Tuhan akan berikan dengan baik. Dan uh, di dalam hal ini, setelah dia seperti berputus asa itu, Tuhan memberikan pelajaran juga kepada Yunus. Dia pergi ke daerah yang ke arah timur, dia buat di sana pondok-pondoknya, dan di dalam pondok-pondok itu dia bisa disinari matahari. Di waktu pagi memang enak, tetapi di siang hari dia kepanasan. Dan supaya Tuhan mau menyatakan maksudnya, dia buat tumbuh pohon. Tuhan. Begitu dahsyat, dalam satu hari itu saja boleh menaungi dia. Iya. Dan dengan rencana Tuhan, dia buat ada sejenis binatang yang membuat pohon itu layu, sehingga Yunus tidak bisa lagi berteduh di sana. Dan dia marah kepada Tuhan. Dan di dalam kemarahannya itulah Tuhan memberikan pelajaran. Yunus, itu tidak berbuat, kau tidak berbuat apa-apa dengan pohon itu. Tapi kau begitu sayang kepadanya. Apalagi saya ini, kata Tuhan, begitu banyak penduduk Niniwe yang sudah bertobat. Begitulah kasih Tuhan itu sangat limpah bagi mereka. Maka itulah pelajaran yang diberikan Tuhan kepada Yunus. Sebenarnya kalau dari segi manusia sudah malu dia itu, ya. Tetapi ya Tuhan mau supaya Yunus pun tidak hilang begitu saja, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kalau selanjutnya dia mau mengikuti Tuhan, nanti kita bertemu di sorga. Ya, sebab tidak dituliskan secara pasti di buku Yunus ini bagaimana keadaan yang dilakukan oleh Yunus. Tapi Tuhan panjang sabar tetap akan menunggu bagaimana supaya kita manusia yang berdosa ini bertobat dan kepada jalan yang benar. Luar biasa, luar Ya. biasa. Tapi ada satu pertanyaan yang menjadi Pak buat saya. Hmm. Ini kan masih banyak saudara-saudara kita yang maaf jika saya bilang jahat gitu ya. Saya bukan judge, tapi banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum berlaku seperti yang dengan Tuhan, masih suka melakukan hal-hal yang jahat. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita Pak untuk mendapatkan mereka? Karena seperti yang tadi di awal ya, memang untuk menobatkan orang itu kan bukan perkara yang mudah ya.
Benar. Itu sangat sulit dan tantangan yang luar biasa. Lalu eh, apa namanya, tugas untuk menobatkan orang-orang itu sebenarnya sudah ada di pundak kita kan Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan secara pribadi atau secara jemaat atau secara kelompok atau apapun itu untuk menjangkau saudara-saudara kita memang yang belum bertobat. Ya, eh, itu memang tugas yang sudah diembankan Tuhan kepada kita bagi orang yang sudah menerima Allah, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu makanya sewaktu Yesus mau naik ke sorga, dia memberikan perintah. Seperti yang tertulis di Matius 28, ya, ayat 18 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Baptis, ajar untuk melakukan kehendak Bapa. Dan di dalam pelajaran kita sepanjang tirulan ini, atau bahkan beberapa sahabat yang lalu itu, misi Allah itu harus disampaikan. Kita ini adalah alatnya. Dan kunci pertama yang diberikan untuk menyampaikan Injil ini, kita harus berdoa bagi orang-orang. Ya, dalam tanda kutip yang kita katakan dia belum menerima kebenaran itu. Kita berdoa untuk mereka. Setelah kita berdoa, kita jalin persahabatan. Dan setelah itu menjadi berkatlah kepada saudara-saudara kita itu. Sehingga mereka akan tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka. Ya, bagaimana mereka dikasihi oleh Tuhan kita. Dan kita sangat bersyukur sekali bila mana ini kita lakukan, dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan itu. Ya, jadi jalin persahabatan, menjadi berkat, dan sampaikanlah kabar Injil, kabar keselamatan, kabar baik itu. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja, ya, untuk memberikan pengertian kepada mereka, bahkan mempertobatkannya. Ya, kita tidak punya daya apa-apa di situ, tapi bila mana Tuhan sudah mengurapi, yang kita ucapkan itu mereka mengerti dan mereka memuji Tuhan. Dan saya percaya dari sana mereka akan bertobat, ya, bersama-sama dengan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini yang mungkin bisa, yang mungkin agak kecil ini, ya, berdoa bahkan yang kita tidak kenal dikatakan, atau tapi kita boleh mempunyai hubungan yang bisa ditingkatkan baik terhadap mereka. Jadi kita doakan dan biarlah kita menjadi berkat. Lanjut ke hari berikutnya Pak ya. Ya. Ini aku putuslah. Cerita Yunus lagi-lagi, ini lebih dari sekedar hal yang menakjubkan buat saya Pak ya. Dan tentunya tidak mengurangi juga cerita-cerita luar biasa yang kita pelajari tentang nabi-nabi Allah yang lainnya. Tapi di sini lebih lebih kena, apa yang Yunus lakukan itu lebih kena ke kehidupan kita ya Pak ya. Ada penyangkalan, betah di zona nyaman, keraguan, mengandalkan kemampuan atau pola pikir kita sendiri. Jadi menghadapi tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami semua di sini untuk memang benar-benar yakin bahwa kita akan disanggupkan untuk melakukan itu. Ya, terima kasih. Yang perlu kita menyadari di dalam tugas kita menyampaikan misi Allah,
seperti panggilan kepada Yunus ini, awalnya dia adalah orang yang rendah hati. Itu yang dipergunakan oleh Tuhan. Dan setelah dia lakukan itu, maka dia menjadi sukarela. Makanya dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi di dalam misi ini maka harus ada satu pengorbanan, Hmm. ya, dari segi waktu misalnya, pengaruh, ya, ini harus disadari dan dilakukan. Sebab kalau kita tidak mau berikan, tidak mau berkorban, maka ini tidak bisa akan terjadi. Sebab bukan karena kepintarannya, tapi kerelaan ini yang utama. Ya, dan bila mana kita sudah rela, maka Tuhan akan pergunakan. Sebab itu hanya merupakan apa? Semata-mata menjadi saluran saja. Tidak ada dari kita, tapi kita adalah saluran, ya, bagi orang lain. Dan di situ pun kita bukan membuat satu teori untuk meyakinkan orang itu, enggak. Tapi kita menyampaikan. Apalagi yang kita misalnya sudah alami hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bisa diceritakan. Sehingga itu tidak terbantah oleh orang kan. Hmm. Dan kalau misalnya itu sudah kita ceritakan, ya Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudusnya memberikan pengertian bagi orang yang kita sudah diskusi itu dan bahkan mempertobatkan orang itu. Jadi seperti yang Yesaya katakan, setelah dia rela, maka dia katakan, inilah aku, utuslah aku. Jadi itu mau merendahkan hatinya, Ya. ya, siap untuk dipergunakan oleh Tuhan. Itulah kuncinya di dalam melaksanakan misi Allah di dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi walaupun misalnya di situ kita lihat ya tantangannya begitu besar, ya, tinggal kita berdoa. Kita mohon kepada Tuhan pengurapannya, Ya. baru kita akan diutus. Hmm. Dan Tuhan akan bekerja untuk itu. Ya, Jadi tantangan buat kita semua ya Pak ya. benar. Kita harus siap mengatakan, Tuhan, ini aku, putuslah aku. Benar. Luar biasa, luar biasa. Kita harus saling mendoakan agar memang kita satu dengan yang lain bisa meyakini bahwa tidak ada perkara yang begitu besar buat Allah. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan sanggupkan kita. Karena seperti Bapak bilang tadi, itu cuma alat aja, itu cuma tools aja. Just believe, percaya saja. Pasti Tuhan akan berkati. Baik Pak, tidak terasa kita ada di hari Jumat untuk pendalaman. Silakan Bapak untuk memberikan kesimpulan. Ya, jadi di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini pendalamannya, maka alasan-alasan apapun itu di dalam pekerjaan ini, ya, boleh saja kita akan enggan untuk melakukannya karena kita takut gagal, ya, atau kita melihat situasinya yang tidak aman bagi kita, dan boleh saja pandangan kita tentang tugas ini adalah seperti menambah pekerjaan saja ini. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Iya, 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 iya. kita pikir ngapain aku nggak digaji juga, Iya, gitu kan? nyampe-nyampe gitu. Tapi ya sekarang kita harus sadari kalau kita sudah diberikan dengan cuma-cuma, kita terima dengan cuma-cuma, maka tugas kita juga untuk membagikannya, memberikannya juga dengan cuma-cuma. Sebab itulah yang disuruh diperintahkan Tuhan bagi kita. Dan untuk melakukan ini, biarlah kita sebagai umat Tuhan
ya, membuat daftar orang-orang yang kita kasihilah, saya buat ya, saya katakan, atau yang kita mau sampaikan kabar Injil ini, kabar baik ini, kita buat jadwalnya dan teruslah berdoa untuk mereka. Ya, berdoa untuk mereka, keluarganya, ya, dan boleh ditingkatkan lebih baik lagi dengan tegur sapa kita yang ramah, ya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan lebih jauh lagi, bila mana boleh menjadi berkatlah. Lihat kebutuhannya. Seperti yang Yesus lakukan sewaktu dia di dunia ini, bukan hanya menyembuhkan, tetapi kebutuhan orang di situ pun dia penuhi. Mungkin kita juga akan berkata, apa modal saya? Tetapi yang kecil pun boleh kita pergunakan. Ya, memberikan kata-kata dukungan, motivasi saja, orang itu boleh tergerak. Dan keramah tamahan kita, misalnya kita tegur sapa dengan baik, itu bisa menjadi apa? Satu teladan. Orang menjadi apa? Siapa sih orang ini kok ramah ya orangnya? Ya, jadi itu belum pakai modal kan? Belum pakai modal. Tetapi itu bisa dipergunakan oleh Tuhan untuk memberikan niat orang itu untuk mencari Tuhan. Dan yang utama adalah sampaikan juga kabar baik ini. Bahwa itu semuanya, apapun pergumulan mereka, bila mana kita ajak mereka untuk datang kepada Tuhan, itu penting. Ya, terakhirnya harus kita nyatakan bahwa Tuhan kita itu akan menyelesaikan seluruh pergumulan kita. Ya, dan bahkan bukan hanya pergumulan kehidupan dunia ini, bahkan pergumulan keselamatan dan hidup yang kekal itu. Itulah kita arahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak, pelajaran yang luar biasa. Dan tadi kita berdiskusi, berbincang santai. Dan juga mulai pelajaran ini kita diingatkan untuk kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah ya Pak ya. Agar kita pun menjadi saksi hidup. Sehingga orang-orang lain pun, saudara-saudara kita di luar sana bisa melihat siapa Tuhan kita. Demikian. Terima kasih Pak. Yang puji Tuhan kita telah selesai dan telah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini akan ketika saudara-saudara kita melihatnya boleh bermanfaat dan juga boleh meresponnya dengan belajar Alkitab lebih banyak lagi ya Pak ya, supaya kita lebih tahu betapa Tuhan kita sungguh luar biasa dahsyat dan baik. Begitu. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktu dan kesediaannya. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak dalam pekerjaan, pelayanan yang Tuhan sudah kerjakan kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih banyak. Bapak, Terima semoga kasih. Bapak sehat-sehat selalu. Dan Oke, terima kasih Leorin. untuk mengakhiri bincang santai kita malam hari ini, saya mengundang sekali lagi untuk Bapak berdoa untuk kita. Silakan. Oke, terima kasih. Bapak boleh pimpin kita dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membahas sedikit, berbincang-bincang tentang firman Tuhan yang harus kami sampaikan juga kepada orang lain supaya menjadi berita yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Sementara kami menyampaikannya, kami pun dikuatkan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami sudah perbincangkan menjadi pelajaran juga bagi orang-orang yang mendengarkan, dan dengan pertolongan Tuhan kami boleh hidupkan sehingga kami ini semuanya boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat umat-umat Tuhan
yang peduli, yang concern untuk penyampaian firman Tuhan ini, urapilah semuanya Tuhan, supaya kami bekerja sama, kami dikuatkan sampai kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi itu. Dan kami juga berdoa untuk pemirsa, bila mana mereka mendengarkan, biarlah ini menjadi berkat bagi mereka, dan kami bersama-sama berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa di mana Anda berada. Kita telah mengakhiri sesi bincang sampai kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari di mana Anda berada, sehingga kita bisa dipertemukan lagi pada episode berikutnya. Terima kasih, kami mohon undur diri. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.